Salve saudara-saudari terkasih, pecinta renungan harian Katolik. Kita bertemu di renungan Rabu 12 April 2023. Injil Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, setiap orang mempunyai ciri khusus yang menjadi ciri khas, baik itu dari fisik maupun dari gaya dan aksennya. Apalagi seorang tokoh, selain dia mempunyai ciri khasnya, orang-orang juga akan sangat mengingat ciri itu sebagai suatu identitas. Jika seorang politikus berbicara di radio, tentu kita tidak melihat wajahnya. Kita hanya mendengar suara melalui pidatonya. Dan kita belum tentu tahu siapakah politikus itu. Tapi jika politikus itu mengatakan sepotong kalimat khas, misalnya, "Gitu aja kok repot." Nah, kita kan akan langsung tanggap bahwa yang berbicara itu adalah Gus Dur. Hal ini juga terjadi pada dua orang murid Yesus saat mereka berjalan ke Emmaus. Di perjalanan, Yesus menemui mereka dan berjalan bersama. Yesus juga nimbrung obrolan kedua murid itu. Tapi mereka tidak mengenali Yesus. Walaupun hati mereka berdebar saat Yesus menjelaskan tentang isi kitab suci, mereka tetap tidak mengenali Yesus. Hal ini terjadi karena di dalam hati mereka telah ada benteng yang menghambat mereka untuk mengenal Yesus, yaitu Yesus telah mati. Tidak mungkin Yesus yang sedang berjalan bersama mereka. Itulah yang tertanam dalam pikiran mereka. Bahkan Kleopas, salah satu murid itu, sempat sedikit geram kepada Yesus dan berkata, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kleopas mungkin kesal. Kok ada sih orang yang tidak tahu hal yang terjadi pada gurunya yang begitu viral? Tapi Yesus tetap tenang dan menjelaskan tentang nubuat atas dirinya, mulai dari kitab Musa. Kedua murid itu juga menceritakan bahwa beberapa perempuan dari kalangan mereka telah melihat kubur Yesus sudah kosong, dan malaikat memberitahu kepada mereka bahwa ia hidup. Tapi murid-murid yang ikut juga melihat ke kubur kosong itu tidak melihat dia. Artinya tidak melihat Yesus. Di sini murid-murid sudah mendapat kabar dari malaikat melalui perempuan-perempuan itu. Tetapi mereka belum percaya karena mereka belum melihat. Hal ini jugalah yang membuat kedua murid itu tidak tanggap bahwa yang bersama-sama mereka itu adalah Yesus. Saat mereka sampai di kampung yang mereka tuju di Emmaus, kedua murid itu menawarkan Yesus agar tinggal bersama mereka, sebab hari sudah menjelang malam. Dan Yesus pun tinggal bersama mereka. Saat mereka duduk makan bersama, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka
dan mengenali Yesus. Tapi Yesus lenyap seketika itu juga. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, cukup panjang perjalanan mereka, tapi mereka tidak dapat mengenali Yesus. Mereka baru mengenal Yesus setelah Yesus menunjukkan kebiasaannya, kekhasannya, yaitu mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkan roti, lalu membagi-bagikannya. Ini adalah ciri khas Yesus yang telah diwariskan kepada kita umatnya, agar kita melaksanakan hal yang sama, yaitu dalam perayaan Ekaristi. Dengan Ekaristi, orang akan mengenal kita adalah umat Kristus. Dengan Ekaristi, mata hati kita akan terbuka akan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Ekaristi adalah kehadiran Yesus dalam diri kita. Hanya dalam gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostoliklah Ekaristi itu tetap lestari kita temukan. Sambutlah Ekaristi agar mata dan hatimu selalu terbuka. Amin. Tuhan memberkati.